cuma 3 menit. 3 menit. Iya. Kalau orang sih mikirnya, wah cuma 3 menit kok 25 juta ya. Iya, tapi itu dipakai seumur hidup, Pak. Itu kenangan mereka gitu loh. Gitu. Iklannya orang mutu elek-elek, tapi kan diomongin. Nah, terus habis itu baru besoknya bikin yang bagus sekali. Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PMS. Sakitnya minta ampun. Kok sakit sih? Sing bareng gitu loh. Oh, gitu bareng. Ngono loh kan. Ya ampun, ini tuh kita udah podcast ketiga. Oh, mau dibalik lagi ya? Iya. Ganti. Ganti. Ulangi. Oke, siap. Bismillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ra kompak nih. Mentang-mentang gratisan terus ra kompak. Wah. Sekali lagi Sekali kita coba. Biar abdol. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS. Sakitnya minta ampun. Ya ini podcast ketawa ke TV terus dari kemarin ya. Iya, tapi mudah-mudahan kan ini ada faedahnya lah. Bener. Bisa menginspirasi banyak orang. Bener. Semoga di podcast kali ini teman-teman dapat manfaat lebih daripada podcast sebelumnya. Bener banget. Kalau nggak dapat manfaat, dimanfaatin lah. Manfaat itu bisa diambil dari segi apapun. Betul. Bahkan dari hal yang buruk pun manfaat bisa. Tergantung kitanya. Kitanya mau ngambil itu faedah atau manfaat dari sesuatu itu atau enggak. Oh, pantesan atau mengajak saya. Gitu. Karena manfaat bisa diambil dari hal yang buruk tadi katanya ya. Iya serius Okay. Ada manfaatnya. Oke, ngobrol-ngobrol. Siapa bintang tamu kita pada hari ini, Mas? Bintang tamu kali ini adalah jeng. Gue kasih musik nanti ya. Malah dangdut. Oke, langsung saja kita panggil ya. Ini dia, please welcome Mr. Andi Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jeng. Harus pakai joget nggak? Kan dangdut kan? Iya, pakai. Nanti saya tiup suling ulernya. Iya. Coba ikutin saya. Ta. Apa sih? Ya ampun. Jadi kita ngundang soal kayak di rumah kita ya. Iya, padahal ini udah ada tulisannya nih. Oh iya, benar. Iya. Tahu kan kita lagi di mana? Salah satu minuman energi. Beda itu. Bukan. Ini zone. Ini Vertizon. Jadi apa artinya? Daripada kita bingung apa sih Vertizon, kita langsung sapa dulu Mas Andi Antoni. Gimana nih Mas Andi? Kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah kabarnya sehat. Baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ayo. Terus Tak tunggu alafiatnya panjang banget ya tadi itu. Iya. Alafiat gitu. Enggak, tadi udah janjian. Saya pokoknya jawabnya mau simpel-simpel aja biar antum bingung nanyanya. Waduh, ini kejadian benar. Oke, karena kita bingung kita akhiri podcastnya. ini dari mana ya? Oke, Mas Andi, kita ini berdua anak baru, newbie di dunia podcast ya. Ya, tapi kita ini wajah tua. Iya, kita wajah expired tapi yang menolak tua sebenarnya. Enggak sih, kalau aku lihat mereka itu orang-orang yang sangat bermutu, bermuka tua. Bisa. Iya, kita ini di PMS podcast malam Senin bisa. Jadi ini terjemahannya PMS ini Bebas. bisa. Suka-suka yang nerjemahin. Suka-suka. PMS itu bukan singkatan yang kalau ibu-ibu hamba wanita baru itu ya? Nah, makanya dia bilang sakitnya minta ampun. Nah, itu. Iya. Arti sebenarnya itu kan podcast menuju surga. Biar seseorang yang mendengarkan podcast ini tuh dapat manfaat yang lebih daripada dengerin podcast-podcast yang lainnya. Karena jalan menuju surga itu pasti sakit, nggak ada yang enak gitu kan. Oke, Yang benar-benar. tadinya boleh ngefoto buka-bukaan, terus jadi nggak boleh. Gitu kan. Oke. Nah ini kayaknya ada hubungannya sama kerjaannya Mas Andi Antoni dulu ini. Andi foto. Andi foto. Andi shooting. Ada Andi, ada Andis, ada Anton, ada Antons. Digabung jadi Andi Antoni. Andis Antoni. Tapi PMS itu kapan berdirinya? Loh, kok ini jadi Ini bintang tamunya sama gitu. itu nanti kita gantian. Oh, Iya, gantian. kita gantian. Gantian. Ini kan buat di channelnya PMS. Iya.
Kan biar tahu yang di rumah yang lagi nonton PMS kapan ya enggak? Iya, biasanya akhir bulan PMS. Oke. Boleh. Oke. Mas Andi Antoni, dari pekerjaannya ini kalau nggak salah chef ya? Iya, saya tukang masak gitu. Masak apa nih? Masak olahan mentahan dari kamera. Wah, iya. Kadang juga ngambil kardus juga. Ya kalau inilah jadi freelance ngambil botol aqua gitu Nah kan. ini ya buat ini. Iya, buat itu Buat plastik-plastiknya. lighting. Ya Allah, kreatif banget ya. Iya. Ini gimana Gak Mas? usah bocorin video studio sini lah. Biar pada main. Jangan sebut kalau kalian lagi di Vertijon TV. Oh iya. Biar seolah-olah ini lagi di PMS bukan di studionya Vertijon TV. Tapi Mike nggak bisa bohong Mas. Enggak, emang dia bawa sendiri dari Oh, iya. rumah. Iya, ini kan bisa diputar gini Pak. Oh iya. Siap. Ya Allah. Oke. Openingnya receh banget. Biar kalian tetap nge-view karena view kalian monetize kita. Itu Pak tujuannya Pak. Itu masa pandemi nggak bisa beli nasi. Iya. Oke Mas Andi, gimana sih awal permulaannya? Kan Mas Andi pertama kali saya kenal itu kan dari jurusan syuting mensyuting gitu. Nah pasti kan sudah melalui halangan, rintangan dan lain sebagainya. Dulu sekolahnya apa sih kok bisa sampai milih syuting sebagai jalan hidupnya gitu? Jadi alhamdulillah sesuai ya dengan jurusan saya dengan persyutingan karena jurusan saya itu teknik informatika Pak, pemrograman. Nyambung ya? Hubungannya dari mana? Apa hubungannya? Karena pernah sekali diajarin ini sih editing video. Habis itu perkenal. Ini namanya Adobe Premiere waktu kuliah. Udah gitu tak. Kirain movie maker dulu. Movie Maker ngalamin. Movie Maker ngalamin. Banyak lah dari ini. Goal Edit Pro terus habis itu ya berjenjang lah, ada yang foto, ada video, ada yang audio juga gitu. Karena seneng, karena hobi dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Dulu tuh nggak nyangka sih memang bisa terjun di dunia seperti ini karena memang basicnya itu lagi database, pemrograman, bikin aplikasi nggak jelas gitu kan, bahkan praktek-praktek di. Jadi kalau di kampus itu ada ATM, nah jangan sekali-kali ngambil ATM di sana karena itu buat latihan teman-teman. Oke. Jadi ATM-nya kita tuh pakai KTM Pak. Kan ada kartu mahasiswa itu dipakai buat ATM, itu bisa. Iya. Gitu. Pantesan alatnya bagus-bagus ya. Iya, ternyata dari situ ya buat teman-teman yang pernah ngambil uang atau transaksi di kampusnya Mas Andi. Iya. Nah, itu Hati-hati. sekaligus sodakoh di sini. Enggak juga Pak. Enggak. Uang kalian tetap bermanfaat kok. Karena kita kalau buat latihan itu pakai ATM mahasiswa yang nggak ada duitnya. Jadi waktu itu dikasih ATM, terus kita cari algoritmanya, ketemu password defaultnya. Oke. Itu dulu. Sekarang masih. Enggak sih, enggak. Jarang. Karena udah nggak dapat tugas lagi. Oke. Itu kuncinya. Lanjut. Karena dulu kalau udah bisa encrypt itu nilainya pasti nggak usah masuk kuliah, dosanya gitu aja. Ini, tugasnya cuma satu dalam satu SKS itu. Gitu. Life hacks yang bagus. Mungkin konten selanjutnya kita bikin itu aja kan. Pasti viewersnya banyak. Subscribe. Apalagi nih? Oke. Nunggu ya. Nunggu. Oke, Mas Andi kan tadi kan kita Mas Andi terjun di dunia fotografi atau studio videografi juga gitu. Iya, betul. Nah, itu langsung main ke apa maksudnya perfilman kah atau syuting wedding kah atau makanan kah atau apa? Enggak, dulu waktu itu masih iseng, belum punya kamera dan kamera juga pinjem. Habis itu teman itu waktu itu mau nikah dan itu pertama kali ada belajar foto, terus foto prewed segala macem sampai akhirnya waktu itu masih gratis ya karena teman gitu kan. Dikasihlah duit bensin, dikasihlah duit ini sampai akhirnya mau kok kayaknya dapat rezeki nih di sini nih gitu waktu itu. Udahlah, aku tak fokus di sini aja gitu loh. Lagian pekerjaan ini beda dari yang lain. Pekerjaan foto ya. Pekerjaan foto itu pekerjaan beda karena pekerjaan yang selalu dapat senyum dari kliennya. 1, 2, 3 foto senyum. Ya, 1, 2, 3 senyum gitu. Jadi mereka memberikan ekspresi yang terbaik loh. Itu nyenengin dulu. Nyenung. Di balik senyum itu ada gitu kan, enggak tahu. Mahal. Senyum-senyum aja.
Udah diarahin, suruh senyum, bayar lagi. Nah, Tapi kok bisa pede gitu Mas? Pertama kali langsung diiyain gitu loh. Biasanya kan orang kalau dia baru punya ilmu yang dasar, itu langsung dikasih amanah tuh dia masih masih ragu-ragu gitu. Tapi kok pas itu Mas Andi bisa langsung pede, tak ambil aja ini kesempatan kayak gitu. Ya pede karena gratis Pak. Kliennya nggak bayar waktu itu awal-awal. Waktu awal-awal foto-foto kliennya juga ini. Tapi alhamdulillah karena kliennya puas, akhirnya bayar gitu kan. Wah, udah terus udahlah Mas, ini diseriusin kayaknya bisa jadi ladang rezeki mata di situ, pencaharian mata gitu. pencaharian di situ. Terus akhirnya ya udahlah di situ langsung bikin nama fotografinya. namanya apa dulu? Dulu masih pakai nama sendiri, Andi Antoni Fotografi. Ya bener kan? Bener. Sebenarnya tinggal bikin lukisan aja di pinggir jalan tuh kan. Iya, terus habis itu sering Pak nyasar Pak telepon, betul dengan Anton Foto gitu kan. Andi Foto ya bener namanya gitu kan. Tapi tetap tak arahin, kalau itu yang ada di jalan ini gitu. Aku nggak yang nikung asik. Mumpung ada ini terus gitu. Mentang-mentang live ya, mentang-mentang direct ya. Karir. Etika bisnis. Iya sih. Etika bisnis kan seperti itu. Kalau live. Kalau di belakang ya nggak tahu. Penting transfer. Itu kan foto, habis foto waktu itu mau skripsi kuliah. Nah skripsi karena pengen beda dari yang lain, aku nggak ngambil database atau pemrograman atau coding. Ngambilnya adalah waktu itu iklan TV. Wow. Dosennya juga bingung, loh Mas ini kan tapi ini ada sedikit skripnya Pak gitu kan di After Effects kan ada skripnya. Jadi ngeles aja yang penting diterima. Dan alhamdulillahnya waktu pendadaran saya termasuk yang tercepat untuk pendadaran. Karena dosen pengujinya nggak ada yang dong Pak. Untuk itu video salah satu trik ya. Iya. Oh Mas saya nggak ada. Jadi cuma ngobrol gitu kan. Cuma ngobrol kenapa kok bikin iklan seperti ini. Terus kenapa kok durasinya 60 detik. Kalau zaman dulu kan video profil harus 10 menit, 5 menit, bahkan ada yang 30 menit. Ya, aku cuma 60 detik, ada yang 45 detik gitu. Terus tak jelasin kenapa kok seperti ini. Baru habis itu mereka oke deh, nggak apa-apa gitu. Terus Cepet banget. suruh pilih nilai A, B, C atau D gitu kan. Saya Ditawarin milihnya gitu ya? Ditawarin Pak. Admin ya jadinya. Lingkari nilai yang Anda inginkan. Saya mintanya A tapi dikasih B. PHP. PHP berarti. Cuma ini aja dia. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya ujian skripsi atau sharing session tuh. Sharing session sih lebih tepatnya gitu. Tapi itu dari jasa dunia fotografi itu apakah bisa membiayai kuliahnya Mas Andi dulu apa nih? Dulu itu kalau kuliah alhamdulillah masih dari orang tua ya. Tapi kalau di jajan udah ini stop. Sendiri. Iya sendiri. Karena dari SMP saya tuh udah mulai jualan stiker. Terus habis itu di SMP itu bikin termasuk karena circle-nya teman-teman yang notabene nakal gitu kan. Senangnya waktu SMP tuh bikin geng. Ini kelas ini geng A, geng B, geng C. Semua dibikin. Tapi yang penting bikin stiker, bikin kaos itu di saya. Itu poinnya di situ. Stiker custom berarti ya gitu ya. Nanti Bukan mereka stiker udah jadi. Ya mereka diadu domba gitu kan. Gue gak kaos iki, gue gak kaos iki. Bikin kaos lagi. Jadi selama ini perpecahan antar geng ini Enggak Pak, enggak. Ya ini sumbernya. Sumber mata pencaharian. Masya Allah. Ya itu intinya terus habis itu bisa nabung. SMA beda bisnis lagi. Jualan pulsa. Wah sih. Dulu yang untungnya 500, aku cari untung cuma 200, 300. Yang penting masanya ke sini dulu. Udah gitu aja sih. Berarti memang jago bisnis dari SMP itu ya, udah mulai bisnis gitu ya. Ya bukan jago bisnis sih, jualan aja sih Dagang sebenarnya. ya, jualan ya. Kalau bisnis kan terlalu besar gitu. Iya. Saya mah kecil-kecil aja. Tapi idenya udah ada lah. Ide untuk memulai usaha gitu kan. Ya kepepet sih Pak. Karena pengen jajan Pak. Biar kayak temen lainnya Pak. Iya, memang biasanya karena orang-orang jadi pebisnis itu memang karena kepepet kebanyakan. The power of kepepet gitu kan. Iya, sama kayak sebelah saya ini Mas Rangga. Ini juga kayak gitu kan. Semenjak menikah itu bisa langsung Dipepet. ahli jualan. Iya, dijual. Jualan apa aja Mas? Jualan AC. Asik. Jualan motor. Bisnisnya banyak Pak. Wah, apalagi? Jualan kulkas, TV. Nah, itu punya komputer. siapa? Punya siapa itu? Saya makelar. Oke, langsung ke Mas Andi aja ngomong. Jadi interview. Iya. Mas Andi langsung aja nih. Agak ini ya.
Kalau dari ini selama apa namanya tuh selama bisnis di dunia persyutingan lah ya gitu. Bayaran paling tinggi berapa? Waduh. Nah, ayo. Kalau bayaran paling rendah kan tadi udah Iya. gratis. Cuma bensin. Oh, bensin. Kalau bayaran paling tinggi berapa? Ini Enggak, saya nggak akan laporan ke pajak kok. enggak. Ini ngomongin bayaran atau ngomongin pernah deal sama klien berapa? Kan kalau bayaran kan ini ya udah bersihnya gitu kan. Tapi ada yang kotornya. Ya, nilai project iya. lah. Nilai project paling tinggi berarti. Oh iya. Berarti dealnya aja kali Iya. ya. Soalnya kalau bayaran udah dipotong sama yang itu tuh. Nilai projectnya. Karena seiring berjalannya waktu, story dulu ya. Iya, Seiring boleh, berjalannya boleh, waktu dari fotografi, terus habis itu waktu kuliah saya ambil video iklan TV dan di situ mulailah saya seneng karena di situ saya bukan jualan lagi apa namanya hasil tenaga tapi jualan ide. Oh. Nah itu yang lebih seru ternyata dan video profil itu kan bukan masalah durasinya tapi masalah pesan apa yang ingin disampaikan dan itu bisa dijual ternyata laku besar gitu. Waktunya dulu kecil masih apa namanya kalau ngomongin foto ya, foto saya pernah nggak dibayar, pernah dibayar 150.000, pernah dibayar apa namanya 200.000, terus naik hingga akhirnya foto saya pernah satu foto itu 5,8 juta, itu satu fotonya. Satu foto doang. Satu foto doang, dan itu satu figura doang, gitu dengan 3 edit foto. Terus habis itu di wedding juga sama. Dulu waktu pertama kali bikin video syutingnya, dulu belum ada wedding clip. Dulu orang kan masih Dokumentasi Yang full biasa, itu. yang full. Nah, aku udah mulai itu di durasi 2 menit, 3 menit. Ya, itu mulai tak jual di startnya dulu 2,5 juta, naik lagi 2, habis itu 5, 6, terus 25. 25 juta. Cuman 3 menit. 3 menit, iya. Kalau orang sih mikirnya, cuma 3 menit kok 25 juta ya. Iya, tapi itu dipakai seumur hidup Pak. Itu kenangan mereka gitu loh. Gitu. Kalau sewa cateringnya mahal, gedungnya mahal, habis itu kan cuma dinikmatin dalam satu hari. Sekali pakai ya. Tapi kalau namanya dokumentasi, foto sama video itu selamanya, selama dia hidup. Apalagi kalau pas lagi berantem sama istri. Itu jadi penyejuk keluarga. Gak usah curhat. Saya nonton repot nih. Dikira disclaimer dulu ya. Enggak salah. Iya. Kan kalau ngeplay video kan jadi ini apa History ya. Terkenang ya. terkenang ternyata ini sumber masalahnya. Saya salah memilih istri. Gitu. Apa ini? Ini apa sih? Ya itu terus habis itu mulailah itu kan ngomongin wedding ya. Terus habis itu video profil. Nah di video profil tuh start Profil company ya. company profil itu start dari 25 pernah startnya 25 naik lagi ke 70 naik lagi ke 100 terus 140 ke 500 pernah 500 juta? Ini ngomongin deal-dealnya ya. Iya, Terus habis itu paling besar di 900 itu Company profile. Bener. Gila. itu 19 juta. durasinya Padahal 60 detik 60 detik. iya Itu buat ditayangin di TV gitu. di TV iklan TV. Memang beda ya. Tapi kan sebenarnya segmen ini tuh banyak orang yang apa namanya mempertanyakan loh. Orang yang bergerak di jasa desain, terus bermultimedia, kok mahal sih kayak gitu. Nah itu Kan cuma gini doang. kadang kayak gitu kan orang kadang memandang remeh kerjaan yang istimewa kayak gini gitu loh. Nah itu tanggapan Mas Andi ngehadapin customer yang kayak gitu gimana Mas? Ya aku jelasin lagi apa yang namanya branding sih sebetulnya. Jadi gimana caranya iklan kita itu diingat dalam jangka waktu lama, nggak cuma sekali tayang habis itu wow keren tapi dilupain sama aja. Dulu kalau pernah ingat iklan Tri pertama kali, itu kan cuma kayak TV rusak, kayak semut gitu, terus muncul logo angka 3, tek. Itu kan orang bertanya-tanya. Iya. Iya apa tuh iklannya Ramutu misal ada yang ngomong seperti itu. Ini iklan apa sih kok kayak TV rusak terus habis muncul logo. Itu sengaja terus selama 1 bulan. Nah bulan berikutnya mulailah diperkenalkan. Tri ini adalah sebuah perdana Operator seluler. ya operator seluler. Tapi kan seenggaknya udah keinget logo angka 3 itu
operator Apa shelter. gitu ya, Iya. terus habis itu Yang penting muncul kedua mengena di sini. Terus habis itu dibikin lucu iklannya, dibikin unik, dibikin jelek. Kalau jelek sekalian, bagus sekalian. Orang Indonesia tuh gitu. Absurd sekalian gitu ya. Dulu kan pernah ada iklan yang jelek banget terus akhirnya kan diomongin tuh Iya. dari operator lain gitu kan. Iki iklannya ramu tuh elek-elek, tapi kan diomongin. Nah, terus habis itu baru besoknya bikin yang bagus sekali. Iya, dapat malam jumpa nalu. Sekarang SMS ke sesama Tri gratis. Ke operator lain cuma Rp100. Mau? Kayak ini PMS good. PMS good. Very good. Makanya kalau kita mau jadi konten kreator tuh ya kayak gitu. Kalau mau bagus sekalian, Ya, kalau mau hancur sekalian. Tapi kalau bagus tuh kayaknya susah. Kalau menurunkan harkat martabat orang atau diri sendiri tuh kayak gampang ya. Gampang banget ya. Kalau Tapi mau ada viral di Indonesia gampang banget ya. Gampang. Tapi ya itu ada hisapnya, itu yang bikin Iya. horor. Nah, itu Nah, itu dia. subliminal message. Iya. Nah, itu tadi termasuk angka-angka yang Fantastis itu, ya. yang fantastis itu dulu masih terjebak di situ saya gitu. Jadi ada yang pernah dealnya sama si kliennya 100 di markup sama mereka tanpa sepengetahuan kita di angka 800 mintanya waktu itu. Gila kan? Itu kan tadi ngomongin 100 buat kita. Nah, Di sana 800. tapi itu waktu itu yang itu nggak tak ambil. Terlalu banyak. Jadi dia malah mainan si penghubungnya itu ya malah main-main di angka Main-main itu. di angka sampai akhirnya udahlah ini memang ya ini unik nih waktu kejebak sama riba segala macem sampai akhirnya memutuskan keluar dari itu semua. Itu tuh waktu belum belajar tentang riba itu cicilan lancar Pak. Oh, iya. Tapi setelah tahu riba cicilan seret. Waduh. Terus berarti pengetahuan tentang ribanya dibuang aja berarti ya? Oh, enggak ya? Enggak, emang kalau di video syuting kayak atau di perfilman kayak gitu ribanya tuh di mananya, Mas? Ya itu tadi kayak deal-dealan segala macam itu gitu kan, nggak sesuai dengan angka gitu. Oh, manipulasi. Ngebengkakin biaya. Ada pernah deal di suatu inilah instansi lah intinya ya. Itu waktu itu 140 juta terus pas udah selesai mau bayaran tuh dimasukin tuh ada menu beli MacBook Pro bla bla bla. Harganya waktu itu 37 atau berapa gitu. Padahal Mas enggak. nitip ya, padahal enggak. Padahal proyeknya cuma video profil gitu-gitu. Dan itu di akhir. Kalau itu nggak diiyain, aku nggak ini kan Nggak bayaran. nggak bayaran. Kru mau fee pakai dari mana, gaji dari mana. Cuma aku tetap bilang saya akadnya sama jenengan sekian. Itu aja yang tak ambil. Urusan di luar bukan urusan saya, tak gituin. Akhirnya mau dia. Akhirnya mau. Cuma ya dia tetap manipulasi itu tadi. Dunia kelam ya. Iya itu dulu sampai akhirnya alhamdulillah sekarang teman-teman itu kalau ngubungin ke saya udah wes kalau Mas Andiki seresokin dhisik gitu. Tapi ya tetap ada yang deal waktunya bikin video profil sekali puas, tahun berikutnya bikin lagi, ketiganya bikin lagi. Itu ada juga yang model kayak gitu yang memang ya rezeki nggak bakal ketuker lah. Gitu. Itu di salah satu video profil. Ada juga saya dulu usahanya IO. Waktu kuliah karena istri waktu itu bidan, pas mau buka praktek sendiri, maksudnya pas masih kuliah terus habis itu kan ke depan pengen buka praktek sendiri ya. Tak tanyain, emang kalau mau bikin tempat praktek sendiri bidan itu syaratnya apa? Salah satunya harus ngumpulin 44 SKP itu, 44 sertifikat. Didapat dari mana? Didapat dari ikut seminar. Berapa sekali ikut seminar? 150.000 sampai 350.000. Berarti wajib. Kenapa kok nggak kita bikin sendiri seminarnya? Kan lebih seru. Nah akhirnya itu kita bikin, alhamdulillah nggak pernah gagal kesehatannya. Sampai akhirnya 3 minggu saya mau nikah, 2 minggu harus bikin acara yang spektakuler yang lebih dari sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan kayak ngundang Dr. Boyke, Dr. Oz yang ada di TV itu, Dr. Ova, terus itu nggak pernah gagal sampai akhirnya 2 minggu harus bikin event yang lain dari
tanda petik dari kesehatan. Apa nih waktu itu searching aja pembicara termahal di Indonesia. Muncullah macam-macam. Ada Robi Aribat. Enggak, waktu itu pengusaha ada Bob Sadino. Terus habis itu ada Ipo Santosa, Andrew Wongso, Tung Desem, bla bla bla. Tapi ada yang paling lebih mahal dari mereka. Siapa Mas? Mario Teguh. Pas zaman itu memang Salam super. Iya, itu tahun 2012 dan bulan Desember. Wah, ingat banget pokoknya detailnya. berapa miliar ngundang Mario Teguh Mas? Enggak, waktu itu per jamnya dia 200 juta. Per jam. Per jam. Kita dari jam 8 sampai jam 1. Mewah. Dan itu minta lunas di awal. dan Biasanya perintilannya banyak. Biasanya perintilan banyak. Ya, bawa apa. Iya, itu bawa keluarga, Pak. Benar. Itu pas telepon aja, waktu telepon, bisa nggak ngundang Mario Teguh kapan? Minggu depan. 2 minggu lagi acaranya. Oh, nggak bisa. Kalau ngundang Mario Teguh itu harus 1 tahun ke depan. Nah, dulu masih ini kan, biar bisa gimana caranya. Nah, gitu. Daripada penasaran, kita panggilkan Pak Mario Teguh. Gak ada ya. Oke, jadi nah itu aja kalau saya lihat, makanya kenapa saya bilang Mas Andi ini punya ide bisnis. Itu tadi kan buat mengakali istrinya supaya bisa buka klinik. Benar. Harus ikut seminar, mending bikin sendiri seminar. Iya, kita dapat sertifikatnya gratis, itu kan dapat untungnya juga ada. Iya, daripada bayar, mending dibayar. Iya. Nah, itu ide yang saya maksud dengan Mas Andi ini punya ide bisnis tuh dari kecil tuh itu. Betul. Gitu. Bisa memanfaatkan peluang sedikit. Mustanir ini. Iya, mustanir. Aula kali. Iya. Terus katanya ini juga Mas, sempet makan babi ya dulu ya waktu itu. Dulu tuh pernah juga di non muslim juga sama. Waktu itu masuk ke peribadatan tuh rasanya ada yang aneh. Wah, aneh banget itu. Itu belum hijrah ya padahal ya? Belum, tapi ada rasa kok gini sih gitu loh rasanya. Sampai akhirnya saya juga salah nginjek tempat, ternyata itu tempat suci gitu. Karena kebutuhan angle Pak, jadi saya asal pas pulang dimarahin, saya juga minta maaf gitu aja. Itu dulu tuh waktu nggak tahu ada tempat-tempat yang sakral gitu. Tapi babi enak nggak? Kali ini ada challenge makan mie goreng kurang dari 10 menit. Kita lihat ya berhasil apa enggak. Ini ada jam. Kosong ya. Enak, mantap. Itu tadi makan mie, nggak tahu durasinya dapat nggak sih? Hah? 1 menit berapa kok nggak di stop nih? Nggak tahu deh berapa tadi. Berapa mie? 1 menit lebih sedikit. Ya, 1 menit lebih sedikit. Oke, masih gagal. Besok kita ulang lagi. Tunggu lagi ya. Di vlog.